Polsek Limo Depok ini ada apa? Sebenarnya ini kedatangan kita yang kedua kali karena BAP tambahan ya, bukan baru melaporkan. Jadi sebenarnya kejadiannya sudah di bulan Mei. Jadi dari sebelum masa saya di Force, nah itu jadi kejadiannya dalam bulan Mei. Dua minggu. Agak kencengan bang. Agak kencengan ngomongnya. 2 minggu. Iya. Jadi sebenarnya laporan ini udah dari tanggal 2 Mei dan ini adalah BAP tambahan untuk kedua kalinya karena kejadiannya adalah di masa waktu saya masih di pernikahan sama Okan, belum kejadian divorce. Mungkin apa sih bentuk Laporannya apa? Laporannya tentang apa, Kak? Jadi gini, di masa pernikahan itu saya tidak diperlakukan secara baik. Jadi sempat tidak dibukakan pintu, terus barang saya dikeluarin. Jadi dalam proses packaging barang saya itu terlakban dengan rapi. Nah, ketika saya bawa keluar dari rumah, itu barang saya ada beberapa yang hilang gitu. Contohnya seperti emas, tas, barang-barang berharga ada yang hilang gitu. Pasal yang dilaporkan apa Mbak? Pasal yang dilaporkan tuh apa? Iya, jadi kayak dugaan barang emang diambil, tapi tidak secara frontal kita menyebutkan siapa, tapi yang pasti adalah kondisinya di dalam rumah itu. Lumayan banyak, nggak bisa dirinci di sini juga ya. Yang pasti kayak berlian, kayak tas-tas barang-barang branded, nggak bisa disebutin di sini. Perkiraan aja Mbak. Nggak enak ya? Iya, Ini iya. masih ranah penyidik. Ya, karena ini masih ranah penyidikan kan. Kejadian Kondisinya hilang ya? Hilang. Bang, itu kelalaian mencuri atau apa bang? Dugaan yang berdasarkan LP kita adalah kehilangan barang. Kehilangan ya, masuk ke kehilangan. Jadi balik punya barang yang hilang pada saat proses perpindahan barang tersebut dari rumahnya Bali, dari rumah yang di Andara ke rumah barunya Bali di ruang waktu tersebut. Jadi kita kasih kesempatan buat penyidik untuk bekerja secara profesional, bahwa kami sudah melaporkan dugaan terjadi sebuah tindak pidana, bisa dikatakan dugaan tindak pidana pencurian ya, terhadap barang. Kembali saya katakan ini dugaan. Kami menduga barang kami hilang di rentang waktu, barang klien kami hilang di rentang waktu antara perpindahan barang setelah di-packing oleh saudara Bali, terus dikemas dalam proses memindahkan dari rumah ke Andara ke rumah Baru. Jadi rumah posisinya adalah sudah lakban dalam kondisi terbuka dan barang-barang emang hilang gitu loh. Berarti dalam artian pencurian ya bang? ya. Ya. Ini udah pernah dikomunikasi langsung belum sama si Okan sendiri? Karena komunikasi kita kan lagi nggak baik, jadi aku biar ranah polisi aja yang selesain, karena kalau nanti kita langsung ngomong kayak gitu yang ada jadi pertengkaran dan ribut. Karena gini, di berita luaran adalah image aku kan adalah matre, padahal pencitraannya itu ketika aku beli barang, contohnya kayak beli mobil, dia undang media. Nah, pencitraannya dia kasih, padahal aku yang beli sendiri gitu. Contoh juga dengan barang-barang branded aku yang beli sendiri, tapi pencitraannya adalah dia yang memberikan. Nah, jadi proses dalam masa seperti itu kan kita banyak barang, dan itu emang barang-barang milik pribadi aku sendiri. Nah, coba kalau misalnya kalian yang diperlakukan seperti itu, gimana gitu loh. Ini adalah ketika saya sharing, ini saya juga minta keadilan kan, maksudnya dari pihak kepolisian ya Bang Erwin, untuk tidak diperlakukan seperti itu. Ini berarti terlapor di sini. Angkanya aja bang, kita nggak usah angka pasti, kisaran aja ratusan juta kah, berapa? Ratusan juta pasti. Ratusan juta. Ada saksi-saksi nggak Mbak yang dihadirkan untuk saksi Yang saksi-saksi? dari pihak Bali sendiri? Oh ya pasti dong. Jadi kan yang pas pengunjalan barang ya Bang Erwin, itu jadi saksi kita kan? Ya. Pasti ada saksi. Kali untuk yang barang-barang hilang sudah dipastikan barang kali sendiri atau mungkin ada harta bersama yang mungkin kalau itu segala macam. Barang saya pribadi sendiri.
Bali mungkin Terlapornya siapa aja? Hanya Okan aja atau siapa? Ah, jadi gini, di sini tidak ada terlapor, ya. Di sini tidak ada terlapor. Kami coba menyampaikan ke pihak penyidik bahwa klien kami mengalami kehilangan beberapa barang yang objeknya itu berada di rumah Andara. Terus dilakukan perpindahan ke rumah klien kami yang baru. Di situ bisa siapa saja menjadi kemungkinan. Ya, jadi jangan sampai kita terkesan gimana ya. Yang pasti bahwa klien kami mengalami kehilangan barang dan barang itu hilang di antara jeda waktu itu. Penegasan Pak, Ya. rumah Andara itu dalam rumahnya Okan Cornelius. Ya, Oke, berarti di sini tidak tahu siapa, tapi yang pasti di rumahnya Okan terjadinya. kejadian kehilangan menurut keterangan saksi demikian. Oke. Nah, ini sendiri, secara hukum Bang, ini kan terjadi sebelum ada putusan perceraian ya. Bang. Ya, Maksudnya ke harta masih ke harta bersama atau seperti apa? ya. Jadi ranah di sini adalah murni ranah pidana. Kalau kita bicara kronologi dan sebagainya itu murni perdata ya, itu di ruang lingkup yang berbeda. Jadi kami datang di sini adalah undangan klarifikasi kedua, memberikan keterangan tambahan terkait kehilangan barang-barang yang baru. Biarkan penyidik dia bekerja semaksimal mungkin. Nanti kebenaran akan terungkap. Bang, emang di situ nggak ada CCTV, Bang? CCTV-nya dimatiin, Mas. Nah, pihak polisi udah apa maksudnya menghubungi dari pihak Okan belum untuk dipanggil? TKP udah pasti ya. Ya, saya. tidak. Pemeriksaan sudah dilakukan. Ya. Jadi ya tentunya karena ini sudah pemanggilan klarifikasi kedua, artinya bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap saksi-saksi sudah pasti dilayangkan dan sudah dilakukan. Mungkin kedepannya ada pemanggilan berikutnya untuk saksi-saksi yang lain. Iya Pak, ngomongin saksi TKP terjadi di rumah Okan Cornelius. Bahwa berarti akan saksinya saja adalah Okan yang akan dipanggil. Itu ranahnya penyidik, ya. Tapi bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau TKP ada di situ, Ya bisa saja. Ya. Di dugaannya mengerucut ke siapa? Ada beberapa orang yang kamu Yang Padahal nggak pasti punya dugaan. kalau mengerucut kita nggak berani nyebutin ya. Maksudnya intinya adalah barang saya hilang di kondisi di rumah itu. Nah artinya semua ada yang di dalam rumah itu kan bisa juga nanti akan dipanggil untuk menjadi saksi. Bali mungkin selain hilang barang, mungkin dalam masa proses perceraian atau waktu masih dalam pernikahan ada nggak sih perlakuan kontak fisik langsung dari Okan ke Bali sendiri? Boleh di-share. Boleh Nah, kalau di-share kan jadi kalau secara maki-maki itu sering banget, dan kemarin juga di sidang divorce udah kita serahin semua ke pengadilan. Jadi murni putusan divorce itu adalah hanya percekcokan, nggak ada tambahan sama sekali, emang murni percekcokan. Dan kalau misalnya kayak perlakuan kasar dia sering selama masa pernikahan sampai putusan sidang ini. Dan yang paling buat aku kecewa adalah ya sampai dia nggak bukain aku pintu 30 menit dan aku panggil sapam sampai kuku aku pun berdarah ketika buka pintu gitu. Dan ini juga baru tunggu, itu juga semua aku sudah rekam, ada di satu video juga. Itu juga nanti buat di saksi-saksi pengadilan, kemarin juga aku udah serahin. Jadi kalau dibilang perlakuan kasar, saya punya bukti. Jadi nggak sembarangan ngomong juga, nggak sembarangan ngomong. Yang pasti adalah saya bersyukur sudah putusan sidang sudah selesai dan hakim sudah sangat adil memutuskan hanya karena kita cekcok, nggak ada unsur hal-hal lain. itu Seperti kekerasan itu sih. verbal atau kekerasan verbal atau non verbal sendiri itu akan menyisakan luka itu akan dilakukan. Nanti kalau sama-sama saling lapor nggak selesai ya kan. Jadi saya yang lebih ikhlas karena saya percaya ketika proses karma lebih dahsyat dari ini gitu. Dah? Ada pasal KDRT di sini. Untuk ke depan
pasti penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi. Cuma kan kita nggak tahu juga siapa saksinya ya, karena itu kan ranah penyidik. Kapan-kapan itu dulu. Pastinya gitu loh Pak. Pasti. Pastinya belum. Tentunya tidak mungkin dikasih tahu juga penyidiknya sudah. Paling ya nanti SP2 HP keluar, kita lihat apa hasil dari